Rusia dan Tiongkok sudah mewanti-wanti ini bisa terjadi perang dunia ketiga. Indonesia tidak akan takut menghadapi situasi yang memanas ini. Indonesia bergerak cepat membangun benteng pertahanan atau memperluas kekuatan militernya di berbagai pulau terluar, agar negara musuh tidak bisa memasuki wilayah Indonesia. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa kekuatan negara NATO sudah merapat ke kawasan Indonesia atau sudah menumpuk kekuatan militernya di sebelah Indonesia. Kekuatan militer negara NATO seperti Amerika, Australia ini tidak bisa kita anggap remeh. Karena Australia mendapat senjata yang bukan kaleng-kaleng. Australia mendapat pasokan rudal hipersonik. Dan yang paling ditakuti adalah Australia sudah menerima pesawat bomber dari Amerika. Pesawat bomber bisa saja masuk ke Indonesia dan menjatuhkan bom nuklirnya ke Indonesia. Ini harus kita waspadai. Dahulu Australia takut dengan pesawat bomber yang dimiliki militer Indonesia. Namun sekarang terbalik, Indonesia malah terancam dengan pesawat bomber Australia yang dikirim dari Amerika Serikat. Rusia juga mengamati perkembangan bahwa pergerakan pasukan NATO sudah mulai mengepung wilayah Indonesia. Bahkan radar-radar Angkatan Udara Australia sudah memantau wilayah udara Indonesia. Karena separuh wilayah Indonesia masuk dalam jangkauan radar milik Australia yang didukung oleh negara-negara barat. Dengan situasi yang tegang ini, di kawasan Indonesia seharusnya gerak cepat dengan membeli pesawat bomber dari Rusia. Rusia sendiri mengungkapkan selalu siap membantu Indonesia. Rusia siap membantu jika Indonesia mendapat ancaman dari negara Amerika dan Australia. Negara Rusia ingin sahabatnya yaitu negara Indonesia memiliki kekuatan militer yang kuat seperti zaman dulu. Rusia menegaskan kekuatan militer NATO di Australia adalah sangat-sangat mengancam negara Indonesia. Rusia menggarisbawahi bahwa Rusia selalu siap untuk menghadapi kekuatan NATO di dekat Indonesia. Rusia juga muak dengan Amerika yang selalu ikut campur soal pembelian senjata militer Indonesia ke Rusia. Amerika Serikat menekan Indonesia agar tidak membeli senjata dari Rusia. Itu sama saja Amerika secara tidak langsung mengintervensi Indonesia. Rusia menegaskan ke Indonesia, ada beberapa alasan tertentu kenapa Amerika melarang Indonesia membeli senjata dari Rusia. Ada beberapa alasan, yaitu 1. Jika Indonesia hanya diperkuat dengan senjata dari Rusia saja, maka militer Indonesia akan sulit dikalahkan oleh negara Amerika dan sekutunya. Kedua, jika negara Indonesia hanya diperkuat dengan senjata dari Amerika, maka Amerika akan dengan mudahnya mengalahkan militer Indonesia. Ketiga, negara Australia akan terancam jika militer Indonesia dipersenjatai dengan senjata buatan Rusia. Australia juga memainkan politiknya, yaitu dengan mendorong Amerika Serikat untuk menghibahkan pesawat-pesawat tempurnya ke Indonesia. Kenapa Australia mendorong Amerika menghibahkan pesawat tempurnya ke Indonesia? Karena supaya kekuatan militer Indonesia bisa dibaca atau diukur oleh negara Australia. Jurus hibah ini akan membuat kekuatan militer Indonesia berada di bawah negara Australia. Ini akan menguntungkan negara Australia dan sekutunya bahwa militer Indonesia gampang dikuasai karena semua peralatan tempurnya dibuat dari Amerika. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Flight Red Skadron Udara 32 Wing 2.
Well, given your military background, Pak, what do you think about the idea of Australia, supported by the US, to build a naval base in PNG, Pak? What do you think about it? Should Indonesia be concerned? Is there a real plan to build naval base in PNG? You know, PNG has been very close to Australia for traditionally, so I think it's a matter for Australia and PNG and the United States. Australia. Rusia sendiri memberikan dukungan kepada Indonesia yang menentang klaim Australia. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita cinta damai. Tapi kita harus kuat supaya kita tidak diganggu oleh bangsa lain. US has long used Australia's north as a training ground for its military. We engage with our friends. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Negara Rusia atau Putin mengingatkan ke Indonesia bahwasannya negara NATO atau Amerika, Inggris telah menumpuk pasukan atau membuat pangkalan militer yang mematikan di dekat Indonesia, yaitu di Australia. Rusia atau Putin menegaskan ke Indonesia telah menawarkan kerjasama militer ke Indonesia untuk menghalang atau menghimbau kekuatan militer negara-negara barat seperti Amerika dan Inggris di kawasan. Peperangan dan situasi global semakin menjadi-jadi. Semua negara baik Indonesia sudah mewanti-wanti terjadinya peperangan dunia ketiga. Kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI adalah segala-galanya. TNI sebagai komponen utama selalu siaga. Indonesia atau Menteri Pertahanan Prabowo bisa saja melakukan pembalasan dengan kekuatan yang dimiliki oleh militer Indonesia saat ini. Indonesia memang kalah telak jika dibandingkan dengan alutsista atau persenjataan yang dimiliki negara Australia. Australia memiliki persenjataan militer yang canggih karena didukung negara-negara NATO seperti Amerika, Israel, dan Inggris. Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tidak ingin mencari masalah dengan negara-negara NATO. Namun negara-negara NATO seperti Amerika, Australia secara tidak langsung mencari masalah dengan Indonesia. Indonesia dengan serius menyikapi kekuatan militer Australia yang dibackingi negara Amerika ini. Perlu dipertanyakan, kenapa Amerika dan Australia menumpuk pasukannya? Bahkan dengan kekuatan siaga tempur di pangkalan militer Australia yang paling dekat dengan Indonesia. Ini membuat negara sahabat Indonesia yaitu Rusia ikut bersuara. Rusia mengatakan bahwasannya negara-negara NATO menumpuk kekuatan militernya di Asia dekat Indonesia. Tujuannya adalah kemungkinan besar akan membuka peperangan di Indo-Pasifik dan akan membuat kekacauan di Indo-Pasifik. Dan Rusia menyampaikan Amerika dan sekutunya di Asia akan membuat kekacauan di Indo-Pasifik, bahwa bisa saja menyenggol wilayah Indonesia. Rusia mengungkapkan ke Indonesia bahwa Indonesia harus hati-hati dengan kelicikan negara Amerika dan Australia, karena negara-negara ini bisa dikatakan baik di depan namun akan mencekik dari belakang. Ya, di depan sok baik ya kan, namun akan mencekik dari belakang. Negara Australia dulu pernah menghibahkan senjata ke Indonesia, namun ternyata kebaikan Australia ada maunya, yaitu ingin menguasai pulau Timur-Timur yang saat ini menjadi negara Timur Leste, yang mana negara ini diketahui Australia memiliki sumber daya alam minyak gas yang melimpah. Negara-negara anggota NATO yaitu Barat, Amerika, Australia, terus terang tidak menyukai jika Indonesia bersahabat dengan negara Rusia, China, dan Iran. Jika Indonesia membeli persenjataan dari negara ini, maka Indonesia akan dianggap Amerika sebagai musuhnya. Amerika dan Australia merasa terancam jika Indonesia bersahabat dengan negara Rusia, karena militer Indonesia bisa menjadi terkuat jika Indonesia dan Rusia bersatu seperti zaman dulu.
Indonesia zaman dulu memiliki kekuatan militer yang terkuat, bahkan Australia dan Amerika terancam dengan kekuatan yang dimiliki oleh militer Indonesia. Maka dari itu Amerika Serikat tidak akan membiarkan Indonesia memiliki senjata dari Rusia. Jika Indonesia memiliki senjata dari Rusia, itu akan mengancam negara sekutu Amerika yaitu Australia di kawasan. Rusia bersedia membantu Indonesia mempertahankan pulau pasir yang diklaim Australia. Kesiapan itu terungkap setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC pada Minggu. Kami bersedia membagi pengalaman dan teknologi Rusia untuk merealisasikan rencana pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatannya termasuk Pulau yang diklaim oleh Australia. Kata Sergei Shoigu seperti dikutip di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui Twitter pada Selasa. Shoigu mencatat pada tahun ini Indonesia telah banyak mengalami masalah terutama disebabkan oleh negeri kanguru. Dalam pertemuan kemarin kedua belah pihak juga membahas kemungkinan peningkatan kerjasama militer, termasuk pengiriman pasukan besar-besaran ke Indonesia. Selain itu, Shoigu juga menyatakan pihak Rusia akan memberikan semua dukungannya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Indonesia saat ini mengalami masalah yang cukup besar karena negara tetangganya mencoba mengobok-obok kedaulatan NKRI, salah satunya sengketa Pulau Pasir. Walau beberapa kali menyerukan hentikan perang, Indonesia menegaskan sikap netralnya untuk tidak menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia layaknya negara barat. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva sebelumnya mengkonfirmasi rencana Rusia mengirimkan pasukan untuk membantu Indonesia. Jadi Rusia tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk mengirimkan pasukannya. Dengan partisipasi para tentara kami, alutsista dan alat tempur lainnya, saya harap Indonesia dapat segera menyelesaikan sengketa pulau ini secepatnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk berbagai kerjasama dengan Rusia. Namun dia juga menyampaikan kepada Putin untuk tidak terburu-buru mengirimkan pasukannya, karena Indonesia masih menunggu respon dari pihak Australia. Kepala negara menambahkan meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, tetapi penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan, dan juga ruang-ruang dialog terus dibuka. Indonesia beberapa waktu lalu memprotes keras klaim Australia atas pulau Indonesia, yaitu Pulau Pasir. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta menilai klaim Australia akan menyebabkan konflik kawasan. Australia bersikeras menjelaskan kepada Indonesia bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan Australia untuk mengklaim Pulau Pasir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya konflik dengan Australia yang tak ada hentinya. Bahkan media Rusia menyebut jika perang Indo-Australia pecah, maka Australia akan diserang duluan oleh Rusia menggunakan rudal nuklir. Menhan Australia Anthony Albanese sampai menyebut Rusia memalukan karena memprotes dan ikut campur masalah Australia dan Indonesia. Saya pikir dukungan terhadap Indonesia yang kami lihat dari sejumlah juru bicara atau media yang berbicara atas nama Rusia, terus terang saya pikir mereka tidak pantas untuk berbicara seperti itu. Katanya seperti dikutip dari Sky News pada Senin. Saya pikir komentar mereka kontraproduktif dan tidak dewasa dan terus memalukan, terang Albanese. Kemudian baru-baru ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menanggapi soal klaim Australia tersebut. Menhan Prabowo tetap pada posisi resmi pemerintah Indonesia, yakni mempertahankan kedaulatan. Tentu saja, Pulau Pasir harus tetap menjadi milik kami, tak akan ada yang bisa merebutnya, ujar Menhan Prabowo pada Minggu.